Ini yang kita harus hati-hati. Ya. Bapak dan Ibu, Pancasila 1 Juni kita yakini sebagai embrio dasar negara. Sekali lagi, embrio dasar negara. Ya. Baik. Kemudian yang kedua tentang ideologi adalah spiritualitas Pancasila. Spiritualitas Pancasila ini sesuatu yang jarang terdengar oleh masyarakat bangsa, karena hampir tidak pernah dijelaskan bahwa Pancasila adalah spiritualitas. Kenapa GPP menjadikan Pancasila sebagai spiritualitas? Karena hakikatnya Pancasila itu adalah beyond religions. Ya, sekali lagi, Pancasila adalah beyond religion. Pancasila bukan civil religion. Saya pernah sampaikan satu pendapat yang sangat lugas. Saya tidak perlu sampaikan orangnya, tapi dia salah satu tokoh yang sangat luar biasa dan pernah menjadi pemimpin ideologi dalam sebuah lembaga kenegaraan. Ya. Beliau mengatakan bahwa Pancasila itu adalah civil religion. Itu adalah sebuah pernyataan yang salah dan keliru. Pancasila bukan agama sipil, Bapak dan Ibu. Dan Pancasila jangan dijadikan sebagai agama, tapi dia sebagai beyond religion. Pengertian beyond di sini tentunya Bapak dan Ibu paham dan mengerti. Kenapa Pancasila menjadi spiritualitas bangsa? Karena hakikatnya Pancasila lahir dari sebuah spiritualitas yang bernama spiritualitas Nusantara. Ini Bapak dan Ibu. Kalau bicara Pancasila tidak mengikat pada Nusantara, berarti kita kehilangan sesuatu yang sangat-sangat mendalam dan mendasar. Baik, yang ketiga, bicara tentang ideologi, kita bicara tentang bagaimana Pancasila bisa menjadi aktual. Ini yang selalu ditanyakan oleh banyak orang. Apa yang dimaksud dengan aktualisasi Pancasila? Pancasila harus menjadi working and living ideology. Ya. Ketika Pancasila menjadi working and living ideology, artinya bahwa Pancasila itu sudah menjadi ideologi terapan dan terapan ideologi. Ini hampir tidak pernah terpikir oleh banyak, mohon maaf ya, para pimpinan-pimpinan, dan tampaknya Pancasila itu hanya dijadikan sebagai norma. Ketika Pancasila menjadi ideologi terapan, artinya bahwa Pancasila itu adalah sesuatu yang sudah bekerja di dalam seluruh aktivitas yang kita lakukan. Sebagai seorang dokter, dia menjadi seorang dokter yang menerapkan Pancasila. Sebagai seorang pengacara, dia menerapkan Pancasila. Sebagai seorang advokat, dia menerapkan Pancasila. Jadi selama ini Pancasila tidak mengikat kepada seluruh profesi. Kok bisa? Sehingga masing-masing profesi itu menganggap bahwa urusan Pancasila tidak ada kaitan dengan profesi kami. Ini Bapak dan Ibu, Pancasila itu bukan urusan guru-guru PPK, bukan urusan lembaga-lembaga, maksudnya bukan urusan semata ya. Lembaga-lembaga yang concern pemerhati Pancasila dan sebagainya. Pancasila itu harus menjadi working ideology. It means bahwa Pancasila adalah menjadi ideologi terapan. Ketika kita menjadi pedagang asongan, jadilah pedagang asongan yang Pancasilais. Ketika kita menjadi penyanyi di kafe, jadilah penyanyi kafe yang Pancasilais. Ini sesuatu yang mungkin menarik. Silakan Bapak dan Ibu bisa mengembangkan. Kemudian Pancasila menjadi terapan ideologi. Artinya bahwa Pancasila menjadi ideologi yang menghidupi, living ideology. Ya, ini penting. Jadi setiap gerakan kita, setiap perasaan kita, kemudian pikiran kita, psikomotorik ataupun nasi kita, itu semuanya itu dihidupi oleh Pancasila. Ini memang tidak mudah. Saya sendiri sedang dalam proses belajar. Bukan berarti saya sudah lolos dan lulus, tapi saya sedang belajar. Mari kita sama-sama Bapak dan Ibu. Kemudian konsentrasi kedua dari GPP adalah organisasi. Ketika kita sudah memiliki kematangan ideologis, kita akan lebih mudah untuk membangun konsolidasi organisasi. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa organisasi ini nggak jalan-jalan? Kenapa pengurus, pembina, pakar itu sepertinya tidak sinkron, tidak harmonis? Ya. Betul apa yang dikatakan oleh Ibu Tika tadi. 3 tahun ini adalah tahun yang sangat luar biasa sekali buat Dewan Pimpinan Pusat. Tapi alhamdulillah, astungkara,
Puji Tuhan ya. Kami bisa melalui proses-proses ini dengan sungguh luar biasa. Dan kemudian Bapak dan Ibu, kalau bicara organisasi, kita harus ingat maklumat deklarasi. Berkali-kali maklumat deklarasi saya sarankan untuk dibaca ulang, untuk terus-menerus disampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Karena maklumat deklarasi kita itu sesuatu yang menurut kami adalah sesuatu yang sangat mendasar. Kami dilantik pada tanggal 25 Agustus 2019 oleh Bapak Majen TNI Purnawirawan Wisnu Bawatenaya. Jadi Pak Wisnu itu sudah hadir semenjak kelahiran organisasi ini. Jadi bukan orang baru di GPP. Maka beliau itu dengan GPP itu sudah menyatu sekali, ya. Jadi beliau menurut kami adalah seorang tokoh yang layak dan pantas dihormati oleh bangsa ini. Kemudian yang berikutnya konsolidasi organisasi. Konsolidasi organisasi sudah kami lakukan 24, walaupun ya sekali lagi walaupun tidak semuanya bisa proaktif ya. Tapi kehadiran Bapak dan Ibu 17 DPD di Rakernas ini suatu acungan jempol, tepuk tangan buat kita semua. Kalau ditanya, Pak Daud Rumarupen dari Papua, Bapak ongkosnya berapa pulang pergi? Ya, coba Bapak bisa jawab Pak. Ongkos pulang pergi dan sebagainya kira-kira lebih dari Papua berapa Bapak? Ya, 9 juta. 9 juta itu baru ongkos. Mungkin bisa menjadi sampai 15 ya. Tepuk tangan buat Papua. Hati Papua ada di tempat ini. Hati Bapak Ibu semua ada di tempat ini. Ada di GPP. Itulah yang membuat kita tergerak. Kemudian Dewan Pimpinan Cabang menurut catatan definitif kami sampai sebelum ini disusun itu sekitar 77. Ya. Saya berharap semangat ini terus 77 nanti kita akan jelaskan rencana program kerja DPP seperti apa tidak saya jelaskan. Saya mau cek dan dicek dulu. Ini dari Sumatera Utara walaupun tadi terlambat. Tidur dia berapa? Pak Ketua, Pak Sekretaris? 3 ya, sama berarti kita. Namanya 3. Oke. Kalau faktor usia kira-kira berapa jauh perbedaan usia kita? 25 ya. Tapi saya tadi bangun jam 5:30, tidak masalah. Saya tidur 2 jam. Tapi ya terima kasih bisa hadir. Takut tidur terus ya kan. Saya mau tanya apa? Salah satu Sumatera Utara yang cabangnya sudah terbentuk cukup banyak dan aktif, walaupun datang ke Rakernas 1, tapi dianggap sudah ada 1.000 orang di sini ya. Ada berapa cabang yang sudah di Sumatera Utara? Terakhir kita mendatang sampai 12 cabang. 12 cabang ya di Sumatera Utara. Jadi cabang terbanyak dari DPD adalah di Sumatera Utara. Maka saya nanya ya. Baik, dan mereka aktif ya. Baik, kemudian Dewan Pimpinan Anak Cabang yang baru lahir itu di ND. Ini Pak Ketua ND, saya mau tanya ini Pak Joseph Ogi. Ada berapa Dewan Pimpinan Anak Cabang tingkat kecamatan yang sudah lahir Bapak? Yang pertama pada tanggal 1 Juni bertepatan dengan hari lahir ada 8 dari 21 dan kami rencanakan di bulan November ini seluruhnya akan direalisasikan. Tepuk tangan 21 Dewan Pimpinan Anak Cabang. Bapak dan Ibu, ini sesuatu yang luar biasa sekali. Kenapa kita harus besarkan gerakan Bumi Pancasila? Karena kita cinta pada Indonesia. Baik, kemudian perlu lakukan terus harmonisasi internal dengan pertemuan-pertemuan informal sehingga kita menjadi saudara sekandung seideologi. Ini luar biasa Bapak dan Ibu. Di DPP itu mungkin yang saya kenal hanya 3-4 orang sebelumnya. Di luar itu saya tidak kenal. Beliau ini saya temukan karena mujizat aja. Ya. Kalau beliau sudah saya kenal karena orang tua beliau adalah bapak spiritual saya juga. Gitu ya. Saya punya bapak spiritual banyak. Salah satu Bapak Bondan Gunawan, ya, almarhum orang tua Pak Sekjen. Oke, Ibu Tika sudah saya kenal, memang cukup lama. Tapi hampir semua yang lain, Bapak Dr. Yudi Weda, ya, Ibu Wabendum, Ibu Dr. Uwis, ya, Ibu Dr. Uwis kasih senyumnya dong buat kita semua supaya. Ya. Ibu Dr. Uwis ini kenapa saya katakan
itu pertama rapat panitia, rapat tim kerja, langsung ketika ada pertanyaan bagaimana cara kita bergotong royong, sudah dari saya 10 juta kata Ibu Dr. Ois ya. Ibu Dr. Ois ini sangat pandai memancing. Maksudnya apa? Kalau dibilang 10 pasti Pak Bendom akan ngomong di atas 10 gitu ya. Jadi kami ini kayak lelang aja jadinya kalau misalnya ada program. Lalu kemudian Pak Bendom nggak mau kalah dengan Dr. Ois ya kan, pengacara kondang ya. 15 juta dari saya kata Pak Bendom. Itulah Bapak dan Ibu, saya ingin menjelaskan apa betapa gotong royong itu indah, ya, indah sekali. Baik, kemudian penguatan dan pembekalan kita lakukan terus menerus, ya, karena semakin banyak orang yang bisa membangun GPP ini semakin bagus, ya. Kemudian Rakernas 1, 2, 4 sekarang ini yang sudah kita lakukan. Rapimnas sudah kita lakukan 3 kali, penetapan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang nanti akan kita coba bahas di Kongres. Ya, Kongres ini penting Bapak Ibu untuk memilih ketua umum yang baru. Saya akan menjadi bahagia dan bangga bila the second ya leader ya pemimpin yang kedua ya adalah bukan saya. Ya, ketua umum yang berikutnya adalah orang-orang yang ada di ruangan ini. Mari kita persiapkan supaya semakin jelas Bapak dan Ibu bahwa ada proses kaderisasi yang sungguh-sungguh berjalan dengan baik. Kemudian peraturan organisasi sudah kami terbitkan, maklumat kebangsaan di hampir setiap peringatan atau perayaan Hari Nasional kami menerbitkan rekomendasi atau maklumat kebangsaan dan itu kami kirim. Makanya Bapak dan Ibu, getaran-getaran daripada maklumat rekomendasi kebangsaan yang kita telurkan itu ternyata sampai ke istana, begitu ya. Jadi saya sungguh percaya sekali kalau kita bisa memberikan suatu kontribusi konkret, saya kira kita bahagia daripada yang mencintai negeri ini. Legal standing kita itu sudah jelas Bapak dan Ibu, ya seperti yang sudah kami kirimkan. Oleh karena itu Bapak Ibu sebaiknya secepatnya mencatatkan diri di Kesbangpol ya. Kenapa penting? Dana di Kesbangpol itu banyak sekali ya. Mereka itu mencari mitra yang bisa bermitra. Sebagai contoh misalnya Semarang Jawa Tengah ya. Jawa Tengah Pak Ketua nanti akan menjelaskan ada hibah di Kesbangpol gitu ya yang kita bisa masukkan. Begitu ya Pak Ketua Jawa Tengah ya. Ya, jadi rajin kita bermitra itu menjadi penting. Baik, kemudian Bapak dan Ibu, saya ingin mengingatkan kembali 2 hal. Pertama, maklumat deklarasi. Maklumat deklarasi yang 5 poin penting itu merupakan satu keutamaan inti buat kita. Kemudian diterjemahkan di dalam visi dan misi. Visi dan misi kita itu Bapak dan Ibu harus bisa menghafalkan. Pertanda bahwa kita adalah leader. Visi organisasi kita itu adalah membangun masyarakat sosialisme Indonesia tanpa penindasan dan penginsapan manusia atas manusia, tanpa penindasan dan penginsapan bangsa atas bangsa. Kenapa penting ini Bapak Ibu? Karena sejarah penindasan itu harus dihapuskan. Itulah hakikat kata merdeka, kemerdekaan dan memerdekakan. Kemudian diterjemahkan ke dalam 3 misi dan 3 misi kita ini tentunya menjadi dasar untuk program kerja. Baiklah, saya akan sampai pada hasil capaian program kerja 2022. Sudah hasil capaian program kerja 2022 seperti yang kita lihat di layar. Bapak dan Ibu, yang kami lakukan di DPP adalah next, tolong dibantu. Di bidang next agar konsentrasi yang di bagian ini supaya tidak mengulang-ulang. Baik, di bidang organisasi, kaderisasi dan pendidikan ideologi ada 4 hal yang sudah kami kerjakan. Terbentuk 24 DPD, terbentuk 77 DPC, diskursus Pancasila berlangsung 3 angkatan. Ya, dalam tahun ini sudah 3 angkatan. Kami sangat mengharapkan sekali seluruh pimpinan itu ikut diskursus Pancasila. Tanpa mengikuti diskursus Pancasila, rasanya persepsi paradigma platform kita mungkin akan sulit kita samakan. Kemudian yang berikutnya di bidang pengembangan masyarakat
sudah kami deklarasikan berdirinya Gerakan Pangan Pancasila. Ketua Gerakan Pangan Pancasila Nasional adalah Bapak Pendum sendiri. Kita berharap nantinya akan mengembangkan koperasi, UKM, UMKM, kemudian solidaritas kemanusiaan bagi banjir Kalbar. Ya. Ini saya pikir yang 2021 yang saya tampilkan. Baik, pembentukan tim kerja operasi, kemudian diskusi publik ke-6 tentang kualifikasi calon presiden. Itu sudah kita langsungkan studi 1. Kemudian diskusi publik ke-7 tentang TAP MPRS 33 1967. Kemudian diskusi publik ke-8 tentang peringatan gerakan 1 Oktober dan pencabutan Kepres 153 mengenai Hari Kesaktian Pancasila. Kemudian pemeriksaan kesehatan masyarakat di Rengas Dengklok. Ya, pada malam 17 kita memberikan pelayanan kepada masyarakat di sekitar Rengas Dengklok berupa pemeriksaan kesehatan gratis. Mereka sangat bahagia, mereka sangat senang karena hampir tidak pernah ada lembaga-lembaga organisasi yang datang ke sana untuk memberikan pelayanan kemanusiaan. Kemudian di bidang pengembangan jaringan, kami sudah melakukan penandatanganan MOU dengan Bakorcanas, Badan Koordinasi Cadangan Nasional, kerjasama program BPPGPP dengan BPIP RI dalam diskusi publik ke-9. Ya, sementara bahwa BPIP memandang bahwa GPP adalah mitra strategis di dalam pembumian Pancasila, dan ini dinyatakan berkali-kali oleh Bapak Maijen Wisnu kepada kami. Lalu kemudian BPIP mendukung BPIP dalam pembentukan jaring Pancamandala. Jadi BPIP selalu menanyakan, di sini ada Pak Ardi, Wasekjen 1, selalu menanyakan kira-kira bisa nggak kasih orang untuk jaring Pancamandala. Salah satu adalah Bung Sekretaris Sumatera Utara yang juga terlibat di Sumatera Utara di dalam JPM jaring Pancamandala, gitu ya, Bung Sekretaris ya. Kemudian temu persaudaraan DPP GPP dengan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI sudah kami laksanakan. Penandatanganan MOU GPP dengan BPIP, kemudian membangun rencana kerjasama DPP GPP dengan Batak Center. Batak Center salah satu komunitas budaya, jadi bukan hanya Batak Center, nanti ada lagi Jawa Center, mungkin ada Manado Center. Ini tidak berarti bahwa kita membuat suatu kotak-kotakan, tidak, Bapak dan Ibu. Seluruh kebudayaan di Indonesia ini harus kita bantu untuk hidupi kembali, karena jangan sampai kebudayaan Nusantara itu hancur, Bapak dan Ibu. Jadi warisan-warisan Nusantara ini harus kita jaga baik-baik, Bapak Ibu, sehingga tidak akan masuk lagi budaya-budaya yang akan merusak tatanan Nusantara dan Indonesia. Kemudian bidang yang berikutnya adalah bidang pengembangan budaya. Kami menyampaikan ide dan pemikiran tentang nilai-nilai luhur Pancasila dan sublimasi nilai-nilai luhur budaya abad tahun, kemudian malam refleksi perayaan Sumpah Pemuda bernapaskan Pancasila. Nah, ini kami undang seluruh generasi muda dari berbagai suku bangsa, dan kebetulan pemandunya waktu itu adalah Bung Afrifan Erdoyuro. Ya, mana Bung Afrifan ya? Kasih semangat buat kita. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Kemudian berikutnya adalah penguatan karakter generasi muda berbasis ND, berbasis nilai-nilai budaya. Waktu itu kita memberikan dukungan support penguatan terhadap generasi muda. Ya, waktu itu adalah ketuanya Bapak Heri Gani, demikian ya Pak Ketua Yosef Ogi ya. Ya, beberapa waktu. Kemudian kami melakukan ziarah spiritual ke makam Bung Karno, ya, tanggal 20-21. Kenapa penting ziarah spiritual ke makam Bung Karno? Karena kita percaya bahwa seluruh yang telah menanamkan kebaikan dan kebajikan di Republik ini itu harus kita hormati, Bapak dan Ibu. Salah satu dan yang utama adalah Bung Karno. Kemudian kita masuk ke bidang yang berikutnya. Saya akan dibantu oleh Pak Sekjen. Silakan Pak Sekjen. Baik, selanjutnya adalah bidang riset, inovasi, dan publikasi. Apa yang sudah kita lakukan untuk bidang ini adalah menerbitkan buku Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, spiritualitas bangsa. Dan buku ini sudah memasuki cetakan kedua dan ketiga, dan ada kemungkinan juga di masa yang akan datang untuk direvisi dan dikembangkan lebih lanjut ya. Karena ini adalah sebuah pandangan atau perspektif yang memang merepresentasikan apa yang menjadi perspektif gerakan pembumian Pancasila. Jadi kami sangat sarankan bahwa buku ini dibaca oleh Bapak Ibu semua,
untuk kemudian bisa menyamakan platform atau pemahaman tentang Pancasila, sehingga ketika kita menyampaikan tentang apa yang disebut sebagai nilai-nilai Pancasila dan bagaimana strategi pembumiannya, kita berada dalam satu frekuensi. Ya, jadi penting sekali untuk memahami isi buku ini. Dan yang kedua adalah menerbitkan Jurnal Pembumian Pancasila. Ini sudah sampai edisi ketiga kalau nggak salah Pak Ketum ya, dan mau masuk ke edisi keempat. Edisi keempat ini adalah tentang Pancasila dan Trisakti ya. Jadi ini akan memperlihatkan ya bagaimana sebetulnya Pancasila itu dikaji secara akademis, saintifik gitu ya. Dan itu sangat memungkinkan karena sampai sejauh ini kami belum menemukan satu jurnal pun yang secara spesifik membahas tentang Pancasila. Ya, jadi dengan adanya jurnal ini, mohon Bapak Ibu semua DPD dan DPC memanfaatkannya dengan baik, bahwa kita di Gerakan Pembumian Pancasila memiliki jurnal, dan pada tahun ini kita upayakan akan mulai terbit secara online. Ya, ini secara online, dan kita akan perjuangkan agar bisa masuk ke dalam Sinta, ya paling tidak Sinta 2, dan bahkan kalau mungkin bisa terakreditasi melalui sistem jurnal internasional begitu ya, tahapan nanti begitu. Jadi kita mengangkat Pancasila bukan hanya sebagai satu nilai-nilai dan praktik hidup, tapi juga sebagai satu kajian akademis ya yang memiliki standar tinggi. Nah, saya kira tidak banyak itu ya bangsa yang memiliki satu filsafat, satu dasar atau satu landasan negara atau filosofi Grundslag yang dikaji secara saintifik dan dapat dibuktikan, termasuk kajian kita yang kemarin dipresentasikan. Mungkin bagian-bagian awal saya usul juga pada forum ini untuk bisa diterbitkan di dalam Jurnal Pembumian Pancasila. Baik, kemudian juga ada riset 1 dan 2 mengenai kualifikasi calon presiden berbasis konstruk kepemimpinan Pancasila yang sudah disajikan dalam diskusi publik ya, sebelumnya, dan kemarin sudah kita bahas panjang lebar. Kemudian juga ada proses publikasi hasil riset kerjasama DPP-DPP dengan UMB, dan setahu saya kemarin sudah terbit ya Pak pimpinan sidang. Ini diinisiasi oleh Pak pimpinan sidang Pak Ketum sebagai seorang akademisi psikologi, dan saya ada di dalam tim itu juga. Jadi kami secara berkesinambungan terus mengerjakan berbagai aspek yang terkait dengan Pancasila dari berbagai sudut ya, bukan hanya dalam hal organisasi, tapi juga dalam bidang keilmuan dan juga dalam praktek-praktek kerja yang langsung berhubungan dengan masyarakat, begitu ya, aktif memperkenalkan terus perspektif Pancasila dari sudut pandang Gerakan Pembumian Pancasila. Kemudian di bidang advokasi adalah memperjuangkan hak tanah masyarakat Cimandiri 4. Ini adalah nantinya akan menjadi, kalau begitu bisa terwujud, kita bisa membela hak masyarakat. Kita akan memiliki kantor pusat atau kantor DPP Gerakan Pembumian Pancasila di Jakarta. Mungkin bisa di sini, ya mungkin juga bisa di tempat lain, tapi kita terus berjuang agar ada rumah Pancasila. Rumah Pancasila itu bukan hanya rumah secara ideologis, tapi juga rumah secara fisik. Sehingga kalau teman-teman atau Bapak Ibu datang ke Jakarta, bisa berkunjung ke tempat itu. Kemudian juga rekomendasi kebangsaan tentang kualifikasi calon presiden RI 2024. Kemudian juga rekomendasi kebangsaan tentang kelahiran Pancasila 1 Juni yang kami perjuangkan tidak hanya berhenti sebagai kepres, tapi menjadi undang-undang. Ya, ini sedang kami upayakan karena ini perlu ketetapan. Kemarin sudah disinggung juga oleh Pak pimpinan sidang, kalau hanya sebatas kepres bisa dicabut oleh presiden berikutnya. Tapi kalau sudah menjadi undang-undang, tentu ini akan menjadi lebih kuat. Dan itulah salah satu misi daripada GPP untuk menempatkan Pancasila 1 Juni menjadi satu kekuatan yang memiliki legal standing yang kuat. Kemudian rekomendasi kebangsaan tentang pencabutan TAP MPRS 33 1967. Kemudian juga rekomendasi kebangsaan tentang peringatan gestok dan pencabutan Kepres nomor 153 tentang Hari Kesaktian Pancasila. Ada alasan yang sangat kuat argumentasi kenapa kita tidak pernah menyebut G30S PKI, tapi kita selalu menyebut sebagai gestok. Nah, ini sudah kami kemukakan dalam satu diskusi publik yang diikuti oleh rekomendasi kebangsaan. Kemudian juga rekomendasi kebangsaan tentang rapat kerja nasional GPP tahun 2022. Ini yang sedang kita akan lakukan. Kemudian di bidang komunikasi, informasi dan data, ini adalah membangun dan mengembangkan website dan medsos GPP. Ini kepentingannya adalah sebetulnya untuk database ya.
database bagi kita semua. Kalau kita ini ingin mengembangkan satu jaringan Pancasila ataupun apapun yang berbasiskan pada nilai-nilai Pancasila, maka kita tahu potensi yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Jadi mohon dukungan semua Bapak Ibu pengurus DPD dan DPC maupun DPAC untuk menyerahkan data-data itu untuk kita olah dan kita jadikan satu database yang akan berguna untuk kita semua. Ini bisa dibayangkan ya, jadi kalau kita memiliki pengetahuan yang detail tentang siapa-siapa saja yang memiliki kerja-kerja yang sangat membela kepentingan Pancasila di semua wilayah di Indonesia, ini tentu akan menjadi satu hal yang luar biasa. Kemudian juga sosialisasi program kegiatan DPP-GPP bersama media NCB Indonesia, sosialisasi program kegiatan DPP-GPP dengan berbagai media partner yang sedang kita upayakan, bukan hanya dengan kanal-kanal ataupun berbagai media mainstream, tapi juga dengan berbagai media di tingkat provinsi dan daerah. Kemudian juga memberikan apresiasi pada pengurus anggota berprestasi. Ini akan kita upayakan nanti dalam setiap rakernas. Pak Ketum, Pak Bendum, dan saya mungkin akan mencoba untuk memulai tradisi untuk memberikan penghargaan ya kepada DPD dan sosok-sosok yang mungkin memberi inspirasi bagi kita semua dalam pelaksanaan pembumian Pancasila. Mungkin kita akan beri uang begitu Pak Ketum ya. Mungkin mulai rakernas tahun depan begitu buat pembumian Pancasila yang bisa juga tokoh dari luar. Nah, ini saya kira akan mengangkat juga nilai-nilai pembumian Pancasila bukan hanya untuk internal organisasi tapi juga untuk diperkenalkan kepada masyarakat luas. Kemudian juga ungkapan duka cita bagi keluarga besar DPP yang meninggal, yang kemudian juga menyampaikan apresiasi perayaan peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan juga keagamaan. Selanjutnya adalah di bidang kesekjenan, ini menjalankan monitoring dan evaluasi internal PDCA program kerja GPP tahun 2022 termasuk di dalam rakernas ini. Kemudian juga tim pengarahan peringatan seluruh Hari-Hari Besar Nasional. Kemudian juga tim pengarah program kerja DPP-GPP, tim pengarah perayaan Hari Lahir Pancasila ke-77 di ND dan Stopia. Ketika itu diadakan perayaan yang sebetulnya berlangsung secara bersamaan di ND dan Stopia oleh Gerakan Pembumian Pancasila. Saya kira ini salah satu yang pertama di Indonesia ya, pada tanggal 1 Juni ada sebuah organisasi merayakan peringatan tentang kelahiran Pancasila di dua tempat sekaligus, yaitu di Stopia di Museum Kebangkitan Bangsa dan satu lagi di ND. Dan ini luar biasa ketika itu terhubung ya. Pak Ketum di ND itu memberikan keynote speech dari ND disiarkan di Stopia dan di Stopia dilanjutkan dengan diskusi publik yang menghadirkan Pak Guntur ketika itu. Jadi ini satu momen yang luar biasa dengan bekerja sama dengan Dr. Bhinneka Tunggal Ika, gitu ya. Jadi itulah yang sedang kita lakukan, membangun berbagai macam sinergi dengan berbagai organisasi yang punya kepedulian yang sama. Ini harusnya menjadi contoh bagi kita semua. Jadi kita bukan bekerja dengan teman-teman kita di dalam GPP, tapi juga dengan berbagai pemangku kepentingan yang lain. Kemudian juga tim pengarah peringatan Hari Raya Bung Karno. Kemudian juga tim pengarah peringatan Hall Bung Karno 52, tim penasihat diskursus Pancasila 5, 6, dan 8. Kemudian juga tim pengarah Rakernas 4 GPP Bali. Nah kemudian untuk bidang kebenduman mungkin Pak Bendum lebih cocok yang menyampaikan, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Sekjen. Sebetulnya Pak Sekjen juga bisa meneruskan, tetapi karena ini kita gotong royong, jadi kita saling bertukar. Ya. Saya, Pak Ketum, Pak Sekjen, walaupun satu, tapi kita mono pluralisme. Ya, 3, 1, 1, 3. Makanya kita disebut Trisula. Ya, kalau Pak Ketum tidak bisa, saya menjadi ujung tombak. Jika saya tidak bisa, Pak Sekjen ujung tombak. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, ya. Sasaran tembaknya sudah ada. Ya. Saya lanjutkan. Bidang kebenduman. Yang pertama, mengelola dana gotong royong, iuran, sumbangan dan lain-lain untuk tingkat pusat sudah berjalan. Untuk tingkat DPD masih harus dimaksimalkan. Yang kedua, mengelola dana partnership, hibah dan bantuan. Jadi kemarin sudah disampaikan oleh Pak Ketum bahwa setiap DPD harus cepat-cepat mengurus ke Kesbangpol agar mendapatkan bantuan hibah. Ya. Kemudian mengembangkan strategi fundraising untuk pengembangan program.
Jadi nanti karena saya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Umum sebagai Ketua Gerakan Pangan untuk tingkat nasional, ya tim kerja nasional, maka nanti untuk daerah-daerah akan saya koordinasikan untuk membangun operasi Gerakan Pangan Pancasila. Ya, jadi nanti semua kepentingan dari DPD, DPC dan DPAC itu akan saya kendalikan dari pusat. Mengapa ini harus saya yang turun tangan? Karena tadi sudah dikatakan oleh Prof. Sukadi, kita harus berjuang. Ingat ya, uang itu adanya di berjuang. Kalau nggak ada uangnya, cuman nggak bisa dibaca. Ya, jadi berjuang dulu, baru ada uangnya. Gitu ya, itu caranya. Ya. Kemudian, ya, tiba-tiba menghilang. Karena uang itu gampang hilang, Bu. Ya, jadi nggak usah khawatir. Apa yang hilang tidak usah kita pikirkan, tetapi yang datang itu yang kita harapkan, gitu ya. Nah, kita nggak stres seperti Prof. tadi. Kemudian perencanaan pengembangan. Nah, ya stres ya benar-benar kata. Tapi nanti di dalam serial berikutnya ada narasumber dari saya. Di situ nanti akan Bapak ketahui bahwa ternyata ikut GPP sangat menguntungkan. Jadi bukan menguntungkan, sangat menguntungkan. Tunggu saja acaranya. Ya. Kelima, penguatan tim kebenduman. Ya, kebenduman ini masih kita konsolidasi, terutama daerah-daerah, karena ternyata banyak daerah-daerah di ND terutama tim kebendumannya masih perlu kita kuatkan. Ya, oleh karena itu caranya seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian prinsip penyusunan. Ya, sudah selesai. Nah, ini tulis ya. Oh, nah, ya jadi bendum itu dapatnya sedikit, ya bacanya sedikit, tapi dapatnya banyak. Kalau saya bacanya banyak, nggak dapat apa-apa. Ya, pentingnya bendahara umum itu di situ. Ya, makanya namanya bendum. Bendum itu artinya benda. Ya, benda itu artinya harta. Ya, itu tugas kita. Ya, jadi siapa yang jadi bendahara di sini, berbaik-baiklah sama saya. Karena apa yang baik akan kuberikan padamu. Apa yang punyamu juga. Oleh karena itu,